Halo semuanya, jumpa lagi di Rosco Channel. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai mobil MA chassis saya yang digunakan pada video sebelumnya. Sebenarnya nggak terlalu banyak perbedaan dengan mobil-mobil MA chassis saya sebelumnya, tapi karena di bagian komentar beberapa ada yang ingin minta di review, jadi saya buatlah video review kali ini. Oke, kita mulai dari sisi depan. Di bagian depan saya menggunakan double aluminium roller seperti biasa 12-13 mm, dan bumpernya juga menggunakan rigid bumper 3 mm. Terus untuk lantern sistemnya saya menggunakan front lantern sistem dengan kuningan yang sebelumnya sudah saya jelaskan cara penggunaannya. Di bagian belakang bumpernya juga rigid dan saya menggunakan seluruh rollernya berukuran 19 mm ringless. Kalau dilihat seperti ini memang nggak ada yang spesial sih, semuanya itu bener-bener seperti plug and play aja lah. Tapi di video kali ini yang pengen saya kasih tunjuk sebenarnya di bagian ini nih. Kalian bisa lihat kan pergerakan dampernya ini agak nggak seperti biasanya ya. Sekarang saya akan buka dulu lantern sistemnya dan kita akan lihat bagian dalamnya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada sebuah potongan polikarbonat yang terpasang pada gear cover di bagian depan sini nih. Nah, potongan polikarbonat ini kalau di dunia Mini 4WD disebutnya sebagai lifter. Jadi tujuan keberadaan lifter ini untuk mengangkat si lantern sistemnya supaya pergerakannya lebih mulus aja gitu, jadi kayak membel-membel. Nah, dengan adanya si lifter ini, si lantern sistemnya itu bisa bergerak dan menyerap guncangan dengan lebih baik karena dia seperti mantul-mantul kayak gini. Untuk pemasangannya itu sangat gampang. Kalian cukup melakukan pengeboran di bagian gear cover depan. Terus kalian masukin satu buah baut seperti ini nih. Tuh. Di bagian depan dimasukin kayak gini, kemudian di sininya kalian kunci dengan menggunakan nut biasa. Nah, pastikan kalian melakukan pengeborannya tepat di bagian sini ya, supaya bagian kepala bautnya ini nggak kena gearnya. Kalau sekarang sih posisinya udah aman aja, nggak kena gear sama sekali kok. Kalian bisa lihat seperti ini, nggak ada suara aneh-aneh. Jadi keberadaan si baut untuk lifternya ini nggak mengganggu transmisi sama sekali. Kalau menurut saya, selain dari lifter ini, yang lain-lainnya sih nggak ada yang spesial ya. Paling satu yang ingin saya kasih tunjuk, settingan remnya tuh kemarin dipakai seperti ini. Dan kalau kalian lihat di bagian depan itu setting remnya tuh kayak gini nih, biasa udah dibikin angle kayak gitu. Ngomong-ngomong soal rem, saya pengen kasih tunjuk sedikit tips sih mengenai setting rem yang mungkin bisa bermanfaat untuk kalian gunakan. Jadi ini saya copot dulu ya. Nah, sebagai contoh misalnya kita mau pakai rem merah ini di bagian depan, kita taruh di bagian sini. Nah, kalau kalian lihat dari samping, posisinya itu kan masih seperti ini nih, masih rata ya kira-kira. Kelihatan nggak tuh guys? Nih, rata posisinya. Nah, sebenarnya ada cara mudah untuk membuat rem ini jadi bikin sudut ke atas gitu. Sebenarnya mencontohkan paling enak tuh pakai rem 3 mili karena akan terlihat jelas derajatnya. Tapi kebetulan saya lagi nggak punya, jadinya saya pakai rem 2 mili aja ya. Nah, pertama yang perlu kalian siapkan yaitu sebuah plate ya, misalnya setting board seperti ini atau benda lain yang permukaannya rata banget. Yang kedua, kalian membutuhkan sebuah korek seperti ini. Nah, caranya gampang banget kok. Kita tinggal panasin sebentar aja remnya. Kalau kalian ngerasa sudutnya udah cukup, kalian tinggal atur penempatan posisi remnya. Bisa dimajuin atau mungkin misalnya kalian ngerasa lebih enak dimundurin, ya tinggal dimundurin aja seperti ini. Dengan setting rem seperti ini, biasanya sih untuk melewati bank itu akan lebih mudah. Dan posisi seperti ini akan masih ngerem di bagian slope. Tapi kembali lagi kalian harus cek ya, karena kan clearance setiap mobil itu berbeda-beda. Jadinya kembali lagi harus disesuaikan dengan mobil masing-masing. Kalau saya sih biasanya setelah sudah memposisikan remnya seperti ini, saya akan memberikan sedikit Tamiya tape di bagian depan supaya makin menghindari lagi brake-nya itu bersentuhan pada saat memasuki bank. Tapi kembali lagi ya, settingan seperti ini harus disesuaikan lagi dengan track yang kalian hadapi dan juga mobil yang kalian gunakan.
Oke guys, saya rasa sekian untuk video review MA kali ini. Dan mudah-mudahan tips mengenai rem bersudut tadi itu bisa menambah kepercayaan diri kalian lah pada saat menghadapi trek dengan banyak bank. Jadinya kalian nggak perlu kebingungan lagi pada saat melakukan settingan rem supaya di bank lancar, tapi di slop masih tetap ngerem guys. Oke, saya rasa sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan sampai jumpa di video berikutnya.